Abelard dan Heloise adalah kisah cinta pilu percintaan pada abad pertengahan Eropa antara seorang guru dengan muridnya. Kisah mereka berakhir pada penyiksaan, pengebirian, dan perpisahan hingga akhir hayat. 600 tahun kemudian, mereka disatukan kembali dalam tempat peristirahatan yang sama. Abelard lahir pada tahun 1079 Masehi. Ia datang ke kota Paris di Prancis dan mengajar di sekolah gereja Kristen baru di sana. Abelard adalah guru yang sangat bagus. Murid-muridnya pun berasal dari seluruh penjuru Eropa. Abelard kemudian menyewa kamar di rumah milik gerejawan bernama Fulbert. Di sana ia jatuh cinta kepada keponakan Fulbert yang bernama Heloise yang berusia 18 tahun. Dia adalah seorang biarawati, penulis, cendekiawan sekaligus kepala biara. Heloise diperkirakan lahir antara tahun 1090 sampai 1100 Masehi. Pada masa itu perempuan belum memperoleh pendidikan, namun Heloise dikenal sebagai perempuan terpelajar yang menguasai bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani. Karena ingin meningkatkan pengetahuan dan bakat yang dimiliki keponakannya, Fulbert meminta Abelard untuk menjadi guru Heloise. Meskipun usia mereka terpaut hingga 20 tahun, Abelard menjadi tertarik dengan Heloise karena kecerdasannya. Hubungan mereka kemudian berlanjut tidak hanya sebatas hubungan guru dan murid, melainkan hubungan itu tumbuh menjadi hasrat dan cinta. Mereka berdua pun menyadari bahwa saat itu hukum jelas melarang hubungan tersebut. Pada zamannya, seorang guru seharusnya tidak jatuh cinta dengan muridnya. Hal inilah yang membuat hubungan cinta mereka adalah hubungan terlarang. Pada akhirnya Heloise pun hamil tanpa adanya ikatan pernikahan dengan Abelard. Heloise yang sedang hamil dan mabuk cinta awalnya menolak untuk dinikahkan dengan Abelard oleh keluarganya. Namun, karena menghadapi tekanan dari keluarganya dan Abelard, akhirnya Heloise bersedia menikah dengan Abelard dalam sebuah pernikahan rahasia. Pernikahan ini dirahasiakan untuk menjaga reputasi Abelard sebagai cendekiawan terhormat dan terkenal. Tak berselang lama, anak mereka pun lahir dan diberi nama Astrolabe. Abelard sekali lagi meminta Heloise melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan, yakni menjalani hidup di biara, sementara anak mereka diasuh saudara perempuan Abelard. Paman Heloise yang telah membesarkan Heloise merasa Abelard telah mempermalukan keluarganya. Fulbert memandang permintaan Abelard adalah cara halus untuk meninggalkan Heloise demi karirnya. Sebagai pembalasan terhadap Abelard yang telah mempermalukan keluarganya, Fulbert mengirim sekelompok orang bayaran untuk memberikan pelajaran kepada Abelard agar tidak akan bisa mengganggu keponakannya selamanya. Hal ini ia lakukan bukan dengan cara memerintahkan orang-orang tersebut untuk menghabisi Abelard, tetapi untuk membius dan mengebirinya. Kejadian inilah yang membuat kisah Heloise dan Abelard begitu menjadi melegenda, ditambah lagi dengan ditemukannya surat-surat cinta yang ditulis setelah mereka hidup di biara dan berpisah selamanya. Karena skandal hubungan mereka, terutama setelah apa yang dilakukan Fulbert kepada Abelard, keduanya mengabdikan hidup kepada agama dan hidup terpisah di biara masing-masing, serta berkomunikasi hanya melalui surat. Meskipun demikian, Abelard berhasil mempertahankan reputasinya sebagai cendekiawan terhormat dan memiliki banyak pengikut. Kehidupan di biara membuat mereka berdua semakin jauh. Sampai suatu ketika Heloise dan Abelard bertemu secara singkat dalam suatu perayaan di Paris. Ketika itu mereka menyadari bahwa perasaan kuat yang mereka bagikan satu sama lain adalah alasan dari eksistensi manusia. Sebagai jawaban yang dicari oleh Heloise muda dahulu kala saat ia pertama kali bertemu dengan Abelard. Setelah itu mereka tidak pernah bertemu kembali sampai akhir hayat mereka. Selama 20 tahun lebih, Heloise mengabdi sebagai kepala biara tersebut dan mengembangkannya hingga menjadi biara terbesar dan terkemuka. Namun,
Heloise menyatakan bahwa ia melakukan semua itu bukan demi cintanya kepada Tuhan, tetapi demi cintanya kepada Abelard. Di biara ini, Heloise menyimpan cintanya dan memendam rindunya terhadap Abelard hingga akhir hayatnya. Abelard akhirnya meninggal pada tahun 1142, disusul oleh Heloise pada tahun 1163. Akhirnya, setelah sekian lama dipisahkan dalam hidupnya, Heloise dan Abelard akhirnya bersatu dalam kematian. Kisah cinta terlarang Abelard dan Heloise antara seorang guru dan muridnya terabadikan oleh goresan-goresan pena surat-surat cinta yang ditemukan sekitar seabad setelah kematian mereka. Kenikmatan sepasang kekasih yang pernah kami rasakan sungguh terlalu manis. Rasa itu tidak akan pernah membuatku puas dan tidak pernah bisa kuenyahkan dari pikiran. Menoleh kemanapun, bayangan itu selalu ada di hadapanku, membawa pada kerinduan dan hayalan yang tidak mengizinkanku untuk tertidur. Itulah bunyi salah satu surat yang ditulis oleh Heloise kepada suaminya. Pada tahun 1804, sekitar 600 tahun kemudian, Josephine Bonaparte, istri Napoleon yang begitu terharu oleh kisah cinta Abelard dan Heloise, memerintahkan agar makam mereka dipindahkan ke pemakaman Père Lachaise di Paris. Dengan begitu, dibutuhkan lebih dari 600 tahun agar Heloise dan Abelard bisa dipertemukan kembali satu sama lain. Sampai saat ini, para pengagum Heloise dan Abelard dari seluruh dunia mengunjungi makam di mana sisa-sisa dari Heloise dan Abelard beristirahat selamanya bersama-sama. Makam mereka yang berhiaskan patung Abelard dan Heloise menjadi tempat peristirahatan terakhir kedua kekasih tersebut. Adapun anak laki-laki sematawayang mereka, yaitu Astrolabe, tidak banyak yang mengetahui. Nama Abelard dan Heloise dapat ditemukan dalam nyanyian ataupun buku-buku yang ditulis beberapa abad setelah kematian mereka. Surat-surat cinta mereka kini telah menjadi kajian buku maupun penelitian akademik. Berbagai syair, drama, karya fiksi, naskah film, dan lagu telah ditulis berdasarkan kisah cinta yang melegenda itu. Hubungan Heloise dan Abelard sebagai skandal cinta terhebat abad pertengahan telah sekaligus menjadi simbol jalinan kasih romantis pada zaman itu.